warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiyan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Tuhan yang begitu sayang sekali sama kita dan telah menganugerahkan nikmat yang begitu sangat banyak sekali. Allah yang telah memelihara kita, yang memberi kita nafas, Allah yang memerintahkan sistem tubuh kita berjalan secara otomatis, Allah yang sampai sekarang tidak pernah meninggalkan kita, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengenapkan kita pada hari ini, diberikan kenikmatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan 1435 Hijriah. Maka tidak ada alasan bagi kita kecuali kita harus bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan. Jika pada tahun-tahun yang lalu kita belum maksimal, kita pada tahun ini, Ramadan kali ini, harus bisa meraih gelar takwa-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan sunnah-sunnah yang kita amalkan, kita pelajari, kita kaji, kita distribusikan kepada orang-orang sekitar kita, wabil khusus kepada keluarga kita. Kita nanti di yaumil mahsyar akan menjadi umat kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap Rasulullah tidak segan-segan memberikan syafaat buat kita dan mengajak kita bersama dengan orang-orang kita cintai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Ramadan ini diumpamakan sebagai sebuah perjalanan hidup, seorang syekh pernah berkata, maka ia sebagaimana sebuah oase, tempat di mana beristirahatnya para penunggu dan para musafir. Jadi kalau kalian para pengembara itu, ada saat-saat di mana mereka turun dari kudanya, melepas kepenatan dan keletihan mereka selama dalam perjalanan, meminum air oase secukupnya, mengevaluasi perjalanan untuk bisa masuk pada tahapan berikutnya, tujuan berikutnya. Ramadan ini adalah saat yang paling tepat sebetulnya, Pak, untuk melakukan kontemplasi, perenungan, penyempurnaan, tawakuf, untuk mengevaluasi peran-peran kita selama kita hidup di dunia ini, terutama buat teman-teman yang sudah masuk usia 40 tahun. Inilah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW ketika beliau usia 37 tahun, Pak. Itu beliau banyak merenung, banyak berdiam diri di sebuah gua Hira. Beliau melihat umatnya dan memperbaiki dirinya sambil menunggu bi'tsah, saat dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dirinya itu menjadi seorang nabi. 37 tahun adalah saat dimana Rasulullah SAW banyak berdiam diri, tawakuf.
Saya pernah sampaikan 25 tahun ke bawah Pak, manusia masih lebih mendominasi kekuatan fisiknya, energinya, jasadiatnya. Sampai dengan 30 tahun, petinju, pemain bola sudah mulai warning, lampu kuning, siap-siap nggak dipakai sama klubnya. 30-40 tahun kita lebih mendominasi akal kita untuk berpikir, merenung, mentadabbur Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptaannya. 40 tahun adalah masa di mana kita menyempurnakan ruhiyah. Maka barang siapa seseorang sebelum masuk usia 40 tahun, mereka tidak berusaha untuk menyempurnakan ruhiyah mereka, hati mereka, jiwa mereka, kelak mereka saat tua akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi saat yang paling tepat melakukan kontemplasi itu di usia menjelang 40 tahun sebetulnya Pak. Dan momentum yang paling tepat ada di bulan Ramadan. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Aktivitas kontemplasi apa yang harus kita kerjakan? Begitu pertanyaannya. Apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang mesti kita lakukan pada bulan Ramadan ini sebagai momentum penyempurnaan diri kita? Yang pertama Pak, kurangi aktivitas dunia yang sifatnya remeh-temeh, karena semua itu akan menyita kekhusyuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang sama istri kita Pak, dan ini yang jarang diketahui oleh para istri, laki-laki sejati itu Pak, ada satu masa mereka harus kembali kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika uban itu sudah mulai tampak terlihat dalam rambut dan jenggot-jenggot mereka. Bertahun-tahun bayangkan coba Pak, kita layani istri kita sayangi mereka, kita jaga mereka, waktu, umur kita, visi kita, pikiran kita, tenaga kita persembahkan untuk melayani mereka. Ada satu saat di mana kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan kepada istri kita, kurangi aktivitas saya, kantin kamu ke Tanah Abang. Belanja satu baju 10 toko di jalan coba. Untuk mencari harga 10.000 lebih murah, 20 toko itu dijajaki. Dan itu menyita rupiah Pak, itu remeh-temeh. Agar kita lihat banyak orang kemudian tidak berbuka, tidak berpuasa, berbuka puasa dengan mengatasnamakan musafir. Musafir nggak begitu caranya. Bapak lihat di Tanah Abang, orang berlomba-lomba berbuka puasa, padahal belum saatnya. Usahakan kalau mau beli baju lebaran pun Pak, itu 5 bulan sebelum puasa. Usahakan. Saya termasuk yang memegang mazhab 5 bulan sebelum Ramadan saya sudah beli baju lebaran. Dan anehnya baju-baju lebaran itu Pak, baju-baju bagus adanya pada saat bulan puasa. Itu yang bikin kesel. Saya pengguna satu baju brand bagi tertentu yang ketika mereka mengeluarkan produk-produk terbaiknya hanya ada di bulan puasa. Tadi saya sempat mampir lihat, bener bagus. Akhirnya saya beli peci doang satu. Itu yang pertama Pak. Beli tiket jauh-jauh hari. Kalaupun kita harus pulang kampung, dibikin manajemen pulang kampung. Kemudian bikin kue nastar, bikin dodol, dan lain sebagainya dikurangi Pak. Apalagi bikin kulit paling gak enak jadi suami, bagian numpuk-numpuk. Bikinnya 2 loyang yang kemakan cuma 1 loyang, selebihnya basi, bulukan. Buat apa sebanyak itu? Bikin 10 kue nastar, yang dimakan cuma 1, selebihnya dimakanin semut. Katakan sama istri kita, kurangi aktivitas remeh-temeh yang menyita kekhusyuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira banyak orang sibuk dengan urusan remeh-temeh Pak. Saya melihat orang sebenarnya begini Pak. Kita sama dia yang sebelah kirinya, lihat gini-gini lagi. Kerjaan gosok-gosok melulu. Sekali-kali jinnya keluar, jin komang. Kalau nongkrong di tempat batu cincin sama tempat pemancingan lama berjam-jam
Dialah yang menghidupkan hati, dialah yang menyembuhkan hati. Jika hati diperumpamakan sebagai sebuah danau, maka kali-kali kecil yang mengaliri air kepada danau supaya banjir, supaya banyak, itulah saraf-saraf hati. Dia begitu halus, dan itu harus diaktifkan, Pak. Banyak ketawa, banyak marah-marah, dan ini menjadi para bos, suka marah-marah. Kalau untung senyumnya sendirian, di Hong Kong senyum sambil belanja, di Singapura dia dapat karyawan marah-marah kerjaannya. Banyak tertawa, banyak bercanda, itu mengeratkan hati. Itulah kenapa jadwal ceramah saya kemudian pada tahun ini saya kurangi. Banyak ngomong itu banyak salahnya, Pak. Hati-hati wahai sales, bagian marketing, banyak ngomong banyak salahnya. Banyak salahnya, banyak dosanya. Banyak dosanya itu mengeraskan hati, Pak. Sulit menangis. Oleh karena itu pada bulan ini, pada tahun ini, aktifkan saraf-saraf hati kita supaya hati kita bisa subur, bisa merasakan lezatnya iman. Yang pertama caranya, Pak, jika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiyan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Penyayang, kepada orang-orang beriman, kamu lihat apa yang terjadi sama mereka. Kharru sujjadan, mereka akan tersungkur jatuh bersujud kepada Allah. Wa bukiyan, dan mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan pas saat sujud menangis, paksain. Apakah yang ditangisin? Awalnya nangisnya dunia, kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan rasa takut. Menangis, Pak. Kita jarang sekali kalau sujud menangis. Hinakan puncak kehinaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sujud sambil menangis. Menangis, Pak. Seberapa sering kita menangis, coba? Yang kedua diantaranya adalah Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Jika Al-Quran diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu lihat mereka akan tunduk dan hancur disebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang hadirkan rasa takut, Pak. Kalau melihat sesuatu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan kemaksiatan takut. Mulai sekarang gambar-gambar yang nggak bos dalam gadget kita dihapus. Mata yang kotor, hatinya kotor. Setiap tatapan akan Allah Subhanahu wa ta'ala hisab. Uang-uang yang gak jelas dibersihkan. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut sama setan, jangan takut sama kemiskinan. Allah itu Ghani, Allah Maha Kaya. Jangan takut dengan dunia, Pak. Berapa kali saya bilang, keong aja gak sekolah bisa punya rumah. Jangan takut sampai sekarang belum menikah. Allah sudah siapkan bidadari buat Bapak. Tinggal ilmu menjemputnya saja yang perbaiki. Yang ketiga, Pak, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang-orang beriman adalah yang ketika dibacakan ayat-ayat kepada mereka, mereka itu bergetar hatinya dan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergetar. Masih ingat, Pak? Sebelum istri kita jadi pasangan hidup kita, kalau nama perempuan itu diucapkan oleh laki-laki lain, kita cemburu, Pak, bergetar. Harusnya kita begitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cemburu kalau melihat di sebelah saya lebih soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus cemburu kalau di sebelah kita baca Al-Quran lebih khusyuk, mereka berdoa lebih khusyuk ketimbang kita harus cemburu, Pak. Kalau kemarin cinta kita dipersembahkan kepada anak dan istri kita di usia 40 tahun, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihadirkan dalam hati kita. Usahakan kayak begitu, bergetar. Saya suka melihat orang ketika sholat bergetar begini, Pak. Allahu Akbar. Saya nggak tahu apa yang dipikir beliau itu, yang jelas bergetar aja. Bergetar. Ngelihat timun suri bergetar, Pak. Subhanallah, timun suri. Kenapa Allah ciptakan hanya ada di bulan Ramadan? Kok ini juga menggoda? Masya Allah, bergetar wahai timun suri. Kalau makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kami manusia.
Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan Allah selalu dalam hati kita. Yang tenang. Naik motor kalau mati namanya bisa mati. Berapa banyak setan mengatakan yang bikin orang mati itu bukan karena setan, tapi orang itu terlalu takut, dia lari, jatuh, palanya mentok tembok. Setan disalahin karena hidupnya nggak tenang. Yang pertama, saya katakan tadi, kurangi aktivitas remeh-temeh dunia, Pak. Yang kedua, aktifkan saraf-saraf di sekitar hati kita. Yang ketiga, Pak, revisi, perbaiki cara pandang kita tentang kehidupan, terutama di masa lalu. Evaluasi peran kita sebagai seorang ayah. Pernahkah Bapak bertanya sama anak atau sama istri? Wah, istriku sudah 30 tahun jadi suami buat menemani kamu. Apakah kamu tidak punya suami seperti saya? Pernahkah kita bertanya seperti itu, Pak? Kita pengen lihat jawaban istri kita. Sebetulnya enggak gitu, terpaksa. Kok bisa? Ya bisa lah. Dulu sebelum menikah hidup saya enak, nikmat, bahagia. Pas nikah sama kamu ini susah. 20 tahun lebih tua. Coba tanya sekali-sekali Pak sama anak dan istri kita. Apa yang salah, apa yang kurang dengan saya? Banyak. Dan harus diperbaiki, Pak. Revisi peran-peran kita sebagai seorang hamba di masa lalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kalimat, jika ada lisan, ada sikap yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah, diperbaiki di masa lalu. Karena dosa-dosa yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan bertambah dengan masa depan seseorang. Bisa jadi ketidakbahagiaan kita hari ini akibat dosa-dosa kita di masa lalu. Yang terakhir, Pak, rekonstruksi, Pak. Dikonstruksi ulang tentang masa depan kita. Diperbaiki mimpi kita, tujuan kita, cita-cita kita. Kalau kemarin tujuan dan cita-cita kita bersifat duniawi, ya, kita harus bersikap, kita harus luruskan bahwa cita-cita kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau kemarin kita berambisi supaya anak kita pergi ke luar negeri, kita harus luruskan. Kalaupun harus ke luar negeri, mereka membawa bekal akidah dan keimanan yang mantap. Diperbaiki, Pak, bagaimana kita mengelola keluarga kita. Bagaimana sikap kita terhadap istri ketika istri sedang marah. Enggak terlalu susah, Pak, menghadapi istri yang marah-marah. Bapak harus bangga punya istri yang durhaka. Rasulullah SAW bersabda, ini yang tidak diketahui oleh para suami ketika mereka memiliki istri durhaka. Jika Bapak didurhakai oleh istri, Bapak dapat 2 pahala. Pertama, pahala menasihati mereka. Kedua, pahala dikurang ajarin sama mereka. Masuk surga dengan 2 cara: membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, atau membina rumah tangga seperti kapal pecah. Kita harus banyak belajar kepada Nabi Lut alaihissalam. Istrinya durhaka, tapi Nabi Lut gak pernah ceraikan istrinya, menampar istrinya, atau kembalikan kepada orang tuanya, gak pernah. Rasulullah bersabda, istri-istri kalian dari kalangan bidadari yang berkata, wahai wanita, wahai perempuan, jangan kau sakiti suamiku. Sesungguhnya kau hanyalah teman hidupnya di dunia, dan aku adalah istri abadinya di surga. Jadi kedurhakaan istri kepada kita, Pak, itu menjadi karcis. Kita dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bidadari penghuni surga. Jadi kalau istri durhaka, kita minta sempurnakan kedurhakaannya. Masa begitu dong durhakanya? Kalau ucap-ucap kaki, yang kiri dong, sempurna sekalian. Enak nikmat. Apa yang mesti ditangisi, coba? Diperbaiki, Pak. Kalau istri marah-marah, Bapak diam, itu sikap terbaik. Itu yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau istri marah-marah, Pak, biar cepat reda marahnya, kasih uang 1 kepong. Diam saja. Biasanya kalau udah selesai marahnya nanya, itu duitnya dari mana? Tolong lagi, Pak. Diam. Biasanya perempuan kalau suaminya dimarahin diam, nggak tega, Pak, marahnya nggak lama, diam aja. Kalau bisa diblon-bloni. Atau bisa juga ngomong. Kalau bisa ngomong dong, jangan diam dulu, ngomong. Mohon maaf, Umi, Mama, saya sedang belajar jadi suami makhluk, baru sekali menikah. Kalau Allah sempurnakan saya juga milih-milih dari istri nggak mau kayak kamu. Cari yang lain. Ya kalau berarti kamu anggota odot, one day
kepada Allah diperbaiki. Peran-peran kita di dunia diperbaiki, cara kita mengolah harta kita, cara kita mengolah kekayaan kita, kekuasaan kita, kecerdasan kita diperbaiki dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah aktivitas tawakuf, kontemplasi yang harus dilakukan oleh seorang hamba pada bulan Ramadan dalam rangka mempersiapkan diri mereka untuk mendapat gelar takwa. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada usia 37 tahun khusus, masih usia 40 tahun, masa-masa kontemplasi, masa-masa menerima wahyu, masa-masa persiapan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat dirinya pada kesempurnaan iman itu menjadi seorang nabi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa raih gelar takwa pada bulan Ramadan kali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar angkat dan catat diri kita menjadi bagian dari golongan orang-orang bertakwa. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.